Halo, Assalamualaikum anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama Bapak Arya Fitriadi, Bapak Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberi pengantar atau pengenalan aplikasi yang akan kita gunakan nanti pada proses pembelajaran secara online di SMKN 1 Marabahan ini. Bapak harap kalian mengikuti video ini secara keseluruhan karena di akhir video akan ada penugasan perorangan yang akan berkaitan dengan isi keseluruhan dari video ini. Baik, tanpa terlalu lama basa-basi, mari kita langsung masuk ke dalam materi pertama ini. Google Classroom. Apa sudah ada yang tahu atau pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya? Mungkin sebagian besar sudah ada yang tahu atau pernah menggunakan aplikasi ini. Tapi kali ini kita akan ulang dari awal saja agar kalian semua lebih mahir dalam menggunakannya. Classroom adalah media online untuk membantu guru dalam mengorganisir materi pelajaran, tugas harian, ataupun penilaian, serta meningkatkan kolaborasi dan menumbuhkan komunikasi secara online antara guru dan siswa. Lebih sederhananya, aplikasi ini nanti yang akan Bapak Ibu guru gunakan untuk memberi materi pelajaran, serta memberi penugasan kepada kalian selama proses pembelajaran secara online di sekolah kita ini. Bagaimana? Sampai di sini apakah sudah ada gambaran? Jika masih bingung, silahkan kalian mundurkan sedikit video ini lagi, kemudian kalian ulang lagi. Nah, untuk memulai menggunakan aplikasi atau media pembelajaran Google Classroom ini, apa saja bahan yang akan kalian perlukan? Yang pertama, kalian memerlukan laptop ataupun smartphone kalian. Jadi, artinya aplikasi ini bisa dijalankan melalui laptop ataupun smartphone kalian. Hampir tidak ada perbedaan yang mencolok dari keduanya, dari cara penggunaannya baik melalui laptop ataupun smartphone. Yang kedua, koneksi internet. Ini wajib diperlukan agar aplikasi Google Classroom ini dapat kalian gunakan. Pertanyaannya, jika tidak ada akses internet di tempat kalian, bagaimana? Nah, solusinya maka kalian harus segera berkomunikasi dengan wali kelas agar dicarikan metode lain dalam mengikuti pembelajaran dari rumah yang akan kita laksanakan ini. Yang ketiga, browser internet, yaitu aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk browsing ke internet. Itu namanya browser istilahnya. Ini diperlukan jika kalian akan mengikuti pembelajaran online melalui Google Classroom yang diakses melalui laptop. Jadi bukan dari HP ya, tapi dari laptop. Jika kalian hanya menggunakan smartphone, artinya aplikasi ini tidak kalian perlukan. Sampai di sini bisa dipahami? Yang keempat, aplikasi Google Classroom. Nah, ini aplikasi utama dan wajib hukumnya harus ada di smartphone kalian. Jadi masing-masing, jika kalian ingin mengikuti pembelajaran online melalui smartphone kalian, artinya aplikasi ini sudah wajib terinstal. Cara menginstalnya bagaimana? Next slide akan kita jelaskan cara awal penginstalannya. Baik, lanjut bahan yang kelima, apa yang kalian perlukan? Email Google. Ini adalah hal yang wajib kalian miliki untuk mengikuti dan mengakses Google Classroom, baik nanti menggunakan laptop ataupun menggunakan smartphone kalian. Pada penjelasan Bapak kali ini tidak akan dijabarkan cara membuat email, jadi cara pembuatan emailnya tidak akan dijelaskan, tapi kalian dapat mencarinya di Google. Nanti banyak cara-caranya di Google. Yang perlu Bapak ingatkan, saat kalian membuat email, pastikan nama depan dan nama belakang pada profile email yang akan kalian buat harus sesuai dengan nama real agar nanti mudah dikenali ketika akan masuk ke dalam Google Classroom. Bagaimana? Next.
Lanjut, bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja setelah bahan-bahan yang kita perlukan di atas sudah terpenuhi, kita akan mulai masuk ke step pertama, yaitu mengakses atau membuka Google Classroom, yang mana di dalamnya nanti kalian akan dapat mengakses materi-materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru semua. Nah, tahapan ini akan Bapak bagi ke dalam dua kelompok siswa, yaitu siswa yang menggunakan laptop dan siswa yang menggunakan smartphone. Nah, yang pertama, kita langsung ke kelompok pertama, yaitu kelompok yang menggunakan laptop. Kita anggap siswa yang menggunakan laptop. Jika kalian hanya menggunakan smartphone, maka step ini dapat kalian lewati atau kalian majukan videonya sampai kepada bagian kedua, yaitu bagian pengguna smartphone. Pertama, jika kalian menggunakan laptop, pastikan laptop kalian sudah terkoneksi ke internet. Kemudian buka aplikasi browser, misalnya Google Chrome atau Opera Mini. Lalu buka website dengan alamat https://classroom.google.com seperti tulisan yang ada di layar monitor kalian. Nanti akan tampil tampilan Go to Classroom. Nah, pada tampilan seperti ini yang perlu kalian lakukan adalah mengklik tombol Go to Classroom yang berwarna biru, atau mungkin nanti berbahasa Indonesia, bahasanya akan sedikit berbeda, tapi tampilannya pasti sama. Setelah kalian klik Go to Classroom, maka tampilannya kalau di contoh ini, nanti tampilannya akan berupa tampilan tombol sign in. Nah, pada tampilan ini kalian akan diminta untuk memasukkan email beserta password email yang kalian miliki masing-masing. Sebagaimana seperti yang sudah Bapak beritahu sebelumnya, bahwa wajib memiliki email Google karena ini diperlukan untuk proses login atau masuk ke dalam Google Classroom. Nah, jika ternyata masih ada yang belum memiliki email, maka kalian bisa pause video ini dan buat email Google terlebih dahulu, karena ini hukumnya wajib. Kalau tidak ada email atau lupa password email, kalian tidak bisa masuk ke dalam aplikasi Google Classroom. Oke, sampai di sini kita anggap kalian sudah memiliki email Google yang benar, kemudian sudah tahu passwordnya. Silahkan pada tampilan di monitor, seperti tampilan di monitor, kalian masukkan email beserta passwordnya dengan benar. Kemudian klik tombol next. Ada tampilan Google Classroom yang berwarna hijau. Klik tombol continue, maka kalian akan dibawa masuk ke tampilan home atau beranda Google Classroom milik kalian masing-masing. Umumnya tampilannya akan berwarna putih seperti di video sekarang, karena sebagai siswa kalian belum terdaftar di kelas guru masing-masing mata pelajaran, jadi tampilannya masih putih. Bagaimana sampai tahap ini? Seharusnya kalian sudah ada gambaran bagaimana mengakses Google Classroom melalui laptop. Pada bagian selanjutnya, kita akan lebih berfokus kepada penggunaan Google Classroom menggunakan smartphone atau HP, karena Bapak anggap sebagian besar dari kalian menggunakan smartphone bukan laptop. Pada bagian kedua ini, kita akan lebih berfokus kepada praktik menggunakan smartphone. Baik, mari kita mulai. Pastikan smartphone kalian terkoneksi dengan internet. Dalam hal ini artinya ada kuota internet dan ada signal internet. Bisa dipahami? Selanjutnya kalian buka aplikasi Google Play Store. Seperti kalian ingin menginstal aplikasi-aplikasi pada umumnya. Lalu pada kolom pencarian, kalian ketikkan Google Classroom, maka akan tampil aplikasi seperti pada video. Klik tombol install berwarna hijau.
agar aplikasi Google Classroom ini terinstall di dalam smartphone kalian. Setelah proses penginstalan beberapa saat, tunggu sampai selesai. Biasanya ditandai dengan munculnya ikon Google Classroom seperti pada gambar di video kali ini. Nah, ada simbolnya Classroom, nama aplikasinya. Selanjutnya untuk membuka, kalian tinggal klik 2 kali. Oke. Lanjutkan dengan klik tombol Get Started warna putih. Ini kebanyakannya di tutorial yang kebanyakannya di video yang Bapak contohkan ini berbahasa Inggris. Nanti mungkin jika handphone kalian berbahasa Indonesia, bahasanya akan sedikit berbeda, tapi tampilannya hampir sama semua. Oke, klik Get Started warna putih untuk memulai masuk ke dalam Google Classroom-nya. Maka kalian juga akan ditanya nanti alamat email yang kalian gunakan untuk login ke aplikasi Google Classroom. Seperti pada foto di layar. Oke, di contoh pada foto ini punya Bapak terdeteksi sudah ada 2 email yang ada di handphone Bapak. Jika kalian belum ada, maka kalian dapat mengklik tombol add account atau tambah akun, klik tombol OK. Maka nanti kalian akan diminta untuk memasukkan alamat email yang benar beserta passwordnya. Jika alamat email kalian sudah benar, passwordnya sudah benar, maka kalian akan melihat tampilan berwarna putih milik Google Classroom yang menandakan bahwa kalian sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi Google Classroom dan siap mengikuti kelas Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran. Sampai tahap ini, apakah kalian sudah ada gambaran? Jika masih bingung, silahkan mundurkan sedikit, kemudian ulang lagi video ini. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bagian ketiga, yaitu pengoperasian atau tata cara penggunaan aplikasi Google Classroom untuk mengikuti materi pembelajaran masing-masing guru mata pelajaran. Baik, sebelum masuk ke tahap pengoperasian aplikasi ini, akan ada beberapa keterangan pengantar yang akan Bapak jelaskan sebelumnya. Yang pertama, kelas atau kelas. Kelas diibaratkan ruangan online yang berisi satu mata pelajaran. Biasanya, satu kelas ini dikelola oleh satu orang guru pengampu mata pelajaran. Misal, mata pelajaran matematika, maka kelasnya biasa disebut kelas matematika. Nah, berbeda lagi untuk kelas bahasa Inggris. Kelasnya biasanya diberi nama kelas bahasa Inggris. Setiap kita ingin mengikuti mata pelajaran masing-masing kelas mapel, artinya kita diwajibkan masuk ke dalam kelas-kelas tersebut. Misal di kelas 10 multimedia ada 13 mata pelajaran. Berarti akan ada 13 kelas mapel. Sehingga kalian sebagai siswa wajib masuk ke dalam 13 kelas mapel tersebut untuk dapat mengikuti materi pembelajarannya. Apakah di sini sudah ada gambaran? Jika masih bingung, silahkan mundur sedikit videonya dan ulang lagi penjelasan Bapak. Baik, seperti pada gambar berikut ini. Misalkan di kelas 10 multimedia ada 13 mata pelajaran. Nah, setiap mata pelajaran itu disebut kelas mapel istilahnya. Nah, setiap kelas mapel itu kita wajib masuk ke dalamnya agar kita dapat mengikuti pembelajaran di masing-masing mata pelajaran tersebut. Sampai di sini apakah sudah ada gambaran? Oke, lanjut ke istilah kedua, kode kelas. Kode kelas adalah kode unik yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran
agar siswa dapat masuk ke dalam kelas mapel yang dimilikinya. Misal, mata pelajaran matematika di kelas 10 multimedia memiliki kode 745 MTK. Kode ini diberikan atau diumumkan oleh masing-masing guru mata pelajaran kepada siswa, sehingga kalian bisa masuk ke dalam kelas mapel tersebut. Setiap kelas mapel akan memiliki kode-kode yang berbeda pula. Misalkan ada 13 kelas mapel, maka akan ada 13 kode kelas. Nah, 13 kode kelas yang harus kalian ketahui untuk masuk dan bergabung ke dalamnya. Sampai di sini, apakah sudah paham? Jika belum paham, ulang sedikit lagi video ini. Apakah kita bisa lanjut praktikum? Baik, untuk masuk atau bergabung ke dalam suatu kelas mapel, setelah kalian diberitahu kode kelas oleh guru yang bersangkutan, pada aplikasi Google Classroom, caranya adalah dengan klik tombol plus pada pojok kanan atas aplikasi. Klik menu Join Class. Kalau berbahasa Indonesia nanti aplikasinya gabung kelas atau gabung. Lalu isikan kode yang sudah kalian ketahui sebelumnya dari masing-masing guru mapel. Isikan, lalu klik tombol join. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Maka akan muncul tampilan di tengah halaman putih. Pada contoh video ini, Bapak sudah bergabung atau masuk ke dalam kelas mapel dengan nama kelas online siswa baru. Ingat, ini hanya contoh, jadi tampilan nama kelas yang akan muncul akan berbeda nanti. Pada tampilan layar ini menandakan kita baru memiliki satu kelas yang sudah kita masuk ke dalamnya. Jika nanti kalian sudah menambahkan atau bergabung ke dalam kelas-kelas mapel yang lain, maka tampilannya akan lebih banyak lagi. Karena pada contoh ini Bapak hanya bergabung ke dalam satu kelas mapel saja, maka tampilannya cuma satu aja. Sampai di sini, apakah kalian sudah bisa dan paham cara masuk dan join ke dalam suatu kelas mapel? Pertanyaannya, bagaimana jika di Google Classroom saya belum satu pun bergabung ke dalam mapel? Artinya, kamu tidak akan bisa mengikuti mata pelajaran apapun. Karena ibaratnya kamu masih berada di luar ruang kelas. Sedangkan kalau pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Sampai di sini apakah sudah bisa dipahami maksudnya? Baik, next kita akan mencoba mengikuti materi pembelajaran di dalam salah satu kelas. Kemudian mengerjakan tugas, mengumpul tugas, dan melakukan absensi di kelas tersebut. Ikuti video selanjutnya. Misal di kelas online siswa-siswi baru ini ada materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru pengampu mata pelajarannya. Yang mengikutinya adalah dengan masuk ke dalam kelas mapel tersebut. Caranya tinggal diklik nama kelas mapel yang ingin kita buka. Kemudian seperti pada video, kalian akan melihat beberapa postingan atau kiriman dari guru mata pelajaran. Nah, pada layar terlihat bahwa guru mata pelajaran sudah mempost atau mengirim suatu materi atau petunjuk di dalam kelas yang kalian ikuti. Pada video ini, si guru meminta untuk merespon kirimannya pada kolom komentar. Untuk mengirim komentar atas petunjuk ataupun materi guru, kalian tinggal isi atau ketik pada kolom komentar, kemudian tekan enter untuk mengirim komentar. Seperti pada video berikut. Pada kelas ini, guru juga sudah mengirimkan kiriman berupa absensi yang wajib kalian
centang menandakan bahwa kalian sudah berhadir di kelas tersebut. Caranya, klik kiriman guru tersebut seperti pada video. Kemudian klik tombol tune in. Klik submit. Selesai. Maka proses absensi pada kelas tersebut sudah selesai. Lalu bagaimana apabila Bapak Ibu guru mengirimkan materi dan tugas? Nah, setiap tugas atau kiriman materi yang baru biasanya akan muncul di urutan paling atas di dalam kelas mapel bersangkutan. Seperti pada video ini, guru mengirimkan new assignment. Nah, kita sebagai murid untuk melihat apa yang dikirim guru tersebut, caranya tinggal klik pada kiriman tersebut. Atau kalian juga bisa mengklik pada menu to do. Biasanya setiap ada kiriman baru itu akan muncul pada menu to do ini. Nah, untuk mengakses kiriman ataupun materi ataupun tugas tersebut, kalian tinggal klik pada kiriman tersebut. Otomatis dia akan terbuka. Apakah itu berisi materi ataukah itu berisi petunjuk tugas. Pada contoh ini ternyata guru memberi materi beserta petunjuk tugas setelah kalian mempelajari materi tersebut. Biasanya materi itu bisa berupa lampiran foto atau berupa lampiran file. Kalian tinggal klik pada menu lampiran atau attachment untuk mengaksesnya. Kemudian, jika kalian ingin mengumpulkan tugas yang sudah kalian kerjakan, klik menu di paling bawah yaitu menu Your Work. Klik Add Attachment. Lalu akan muncul beberapa menu untuk mengupload hasil pengerjaan tugas kita. Biasanya dapat berupa file foto, bisa video, ataupun berupa file ketikan, tergantung permintaan masing-masing guru. Dalam contoh ini Bapak akan contohkan, kita akan mengirimkan tugas berupa hasil foto yang akan kita upload sebagai hasil pengerjaan tugas kita. Baik, tunggu proses upload selesai. Klik tombol tune in. Mungkin maksudnya jika di bahasa Indonesia kan maksudnya tune in ini kumpul tugas. Kemudian klik lagi tune in sampai muncul keterangan submitted. Nah, sebagai tanda bahwa tugas kita sudah terkirim kepada guru mata pelajaran. Bagaimana sampai di sini? Apakah sudah ada gambaran? Jika masih bingung, sekali lagi silahkan diulang videonya perlahan-lahan. Oke. Nah, biasanya kebanyakan proses pembelajaran via Google Classroom hampir semuanya sama seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Yaitu setiap pertemuan biasanya berisi instruksi absensi, ada postingan atau kiriman berupa diskusi oleh guru kepada kalian, ada postingan berupa materi yang harus kalian pelajari, ada instruksi materi, dan ada instruksi pengerjaan tugas atau latihan, serta proses kumpul tugas. Nah, gambarannya seperti ini, hampir sama semuanya nanti pada saat proses pembelajaran. Sampai di sini Bapak harap kalian sudah ada gambaran dasar-dasar cara penggunaannya, mulai dari menginstal Google Classroom di smartphone, masuk ke dalam Google Classroom, masuk ke dalam kelas mapel, mengikuti materi pembelajaran, absensi, dan mengumpul tugas. Baik, akhirnya kita tiba di penghujung video materi pertama hari ini. Nah, sebagai tugas agar kalian mau praktik, silahkan kalian akses Google Classroom dari smartphone kalian masing-masing, lalu join ke kelas latihan yang sudah Bapak sediakan dengan kode seperti tampilan pada layar. Setelah kalian berhasil masuk, kalian wajib melakukan 2 tugas sebagai latihan.
Yang pertama, kalian wajib melakukan absensi. Yang kedua, kalian wajib mengumpul tugas berupa foto pada kiriman tugas yang sudah Bapak posting di kelas latihan ini. Baik, sampai di sini Bapak kira materinya sudah cukup. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, baik, sampai di sini Bapak kira sudah cukup. Silahkan kalian ulang-ulang lagi videonya sambil kalian praktekkan. Jika masih ternyata ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silahkan kalian koordinasikan dengan wali kelas. Bapak tunggu absensinya di kelas latihan. Bapak tunggu tugas-tugasnya juga di kelas latihan. Baik, salam hormat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.